Film animasi Coco menyampaikan gagasan bahwa seseorang yang telah meninggal tidak benar-benar lenyap selama ia masih diingat oleh orang-orang yang hidup. Semakin banyak orang mengenang dan mengingatnya, semakin kuat keberadaannya di dunia orang mati. Sebaliknya, jika tidak ada lagi yang mengingat, ia seolah-olah menghilang. Namun, dalam terang iman, ingatan saja tidak cukup. Yang memberi kehidupan bukan sekadar dikenang, melainkan dikasih. Surga dan kehidupan kekal bukanlah hasil dari pengetahuan atau ingatan manusia, melainkan nyata karena kasih Allah kepada kita dan karena kita hidup di dalam kasih kepadanya. Di dalam hubungan kasih itulah harapan kebangkitan menjadi kenyataan, bukan sekadar gagasan. Pada suatu waktu, orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan datang kepada Yesus untuk menguji Dia. Mereka mengajukan pertanyaan tentang seorang perempuan yang menurut hukum perkawinan lebirat menjadi istri dari 7 bersaudara secara bergantian. Mereka bertanya, pada waktu kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Yesus menjawab bahwa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ia menegaskan bahwa Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan bahwa Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dengan demikian, Yesus menegaskan bahwa di hadapan Allah mereka hidup. Kemudian seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika ahli Taurat itu menyetujui bahwa kasih lebih utama daripada segala korban, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani mengajukan pertanyaan kepadanya. Pertanyaan orang Saduki berangkat dari cara berpikir yang membatasi realitas kebangkitan pada pola kehidupan dunia sekarang. Yesus menegaskan bahwa kehidupan dalam kebangkitan berada dalam tatanan yang sama sekali berbeda. Ia juga menyatakan bahwa kesalahan mereka terjadi karena mereka tidak memahami kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Sementara itu, kepada ahli Taurat yang mencari inti hukum, Yesus menegaskan bahwa kasih adalah dasar dan tujuan dari seluruh perintah Allah. Ketika Yesus berkata bahwa Allah adalah Allah orang hidup, Ia bukan hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang kehidupan yang nyata di hadapannya sekarang. Iman tidak dimaksudkan hanya sebagai pengakuan di bibir atau pengetahuan dalam pikiran. Iman yang sejati adalah iman yang hidup. Iman yang diwujudkan dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tanpa kasih, iman menjadi kering dan mati. Tetapi ketika kita hidup dalam kasih, kita mengalami kehidupan yang berasal dari Allah, yang adalah Allah orang hidup.